Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang bergabung bersama-sama di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini tanggal 31 Oktober dan secara tradisi kita mengingat hari ini sebagai Hari Reformasi. Karena itu tema kita hari ini adalah
mengenai reformasi dan pelayanan. Terima kasih untuk Saudara Suryanto yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani bersama-sama pada pagi hari ini, untuk singer, untuk pianis, untuk saudara-saudara yang mengatur video dan audio. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita beribadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Pada hari Rabu minggu pertama pada pukul 7 malam akan diadakan persekutuan wilayah gabungan yang akan diadakan melalui Zoom gereja. Mengajak jemaat untuk dapat mengikutinya. Kamis ini akan diadakan pembinaan jemaat pukul 7 malam sampai setengah 9 malam dengan tema prinsip-prinsip berbahagia melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Jumat jam 6 sore dituntun melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 7 November 2021, pukul 7 pagi, kita akan kembali beribadah dan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Tikijo dengan tema Mazmur 133. Dalam ibadah ini akan diadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus di rumah, bisa mengambil roti dan anggur di gereja dengan menghubungi Evangelis Licu Mulyatan terlebih dahulu. Gereja akan mengadakan ibadah Thanksgiving pada bulan November, minggu ketiga. Jemaat dapat mendukung dengan memberikan persembahan melalui rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp5 di belakangnya. Contoh, Rp100.005. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur setelah lebih dari 1,5 tahun kita tidak bisa beribadah bersama-sama secara onsite di GKA Immanuel Malang. Kita akan kembali beribadah bersama-sama mulai tanggal 7 November tahun 2021. Keputusan ini diambil majelis dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah juga sudah mengizinkan, lalu penularan yang semakin reda, dan kita akan melakukannya dengan menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah kita latih sebetulnya sekian waktu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan klip berikut ini supaya kita sungguh-sungguh tahu bagaimana kita bisa menerapkan dengan baik protokol kesehatan sehingga kita bisa beribadah dengan aman dan dengan nyaman. GKA Immanuel Malang akan memulai ibadah onsite pukul 7 pagi dan untuk ibadah online akan ditayangkan melalui YouTube GKA Immanuel Malang pukul 6.45. Syarat beribadah onsite GKA Immanuel Malang. Pertama, dalam kondisi sehat. Kedua, menunjukkan bukti telah divaksin. Ketiga,
menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan suhu badan maksimal 37,5 derajat. Saat hendak mengikuti ibadah onsite, pastikan Anda memakai masker, berjaga jarak 1 meter, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan, petugas akan mengarahkan Anda untuk mengecek suhu tubuh dan melakukan registrasi. Tidak diperkenankan masuk apabila demam, batuk, dan flu. Sebelum memasuki ruangan, diharap menginjak spons cairan disinfektan. Penyambut akan mengarahkan Anda untuk mendapatkan tempat duduk. Dan selama ibadah, jemaat dilarang untuk melepas masker. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, kotak persembahan telah disediakan di sebelah pintu masuk. Selesai ibadah, jemaat diharapkan untuk lekas meninggalkan tempat ibadah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu, petugas akan melakukan penyemprotan pada seluruh ruang ibadah. Akhirnya saudara-saudara, saya mengajak semua kita berdoa. Mohon Tuhan memberkati kita, menuntun kita, melindungi kita sehingga kita bisa bersama-sama beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Demikian seluruh warta kita hari ini saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari sekarang kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah ini dengan saat teduh. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 113 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa.
Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh kembali datang kepadamu untuk beribadah pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu jikalau kami boleh datang bersama-sama seperti ini, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang mengaruniakan rezeki setiap hari, Tuhan yang menjaga sehingga sungguh hati kami, iman kami terpelihara di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami pagi hari ini bersama-sama dengan teman-teman di mana-mana tempat, di rumah masing-masing maupun di rumah Tuhan, boleh datang beribadah bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menuntun kami, kiranya Engkau akan memberkati kami, kiranya Engkau akan menggembirakan kami, sehingga sungguh ibadah kami pada pagi hari ini membawa kami dekat kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau bersyukur karena sesungguhnya kita ini boleh datang kepadanya sebagai umat-Nya. Tapi marilah kita datang dengan rendah hati, mengakui sesungguhnya kita punya banyak kelemahan juga. Mari karena itu kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita mau berdoa bersama-sama untuk doa pengampunan dosa, dan kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui kami adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kami bersalah dalam perkataan-perkataan kami yang sering kali menyakiti hati sesama kami, juga menyakiti hati Tuhan. Kami bersalah dalam pikiran-pikiran kami yang sering berpikir buruk, yang sering kali membenci, memikirkan apa yang jahat kepada orang lain, dan juga kami berkeluh kesah dan bahkan menuduh Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami mengaku juga seringkali perbuatan-perbuatan kami tidak berkenan kepadamu. Kaki kami berjalan kepada tempat yang salah dan tangan kami melakukan apa yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami, karena kami tahu kepadamu sajalah kami sudah berdosa. Ya Tuhan, kami tahu di dalam Kristus Yesus sesungguhnya Engkau sudah menyelamatkan kami dan mengampuni dosa kami. Tetapi kami tahu jikalau kami tidak datang dan mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, maka dosa-dosa ini bisa menjadi penghalang yang akan membuat kami tidak bisa bersekutu dengan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami datang dan mohon Engkau mengampuni dan menguduskan kami, supaya kami layak beribadah pada Engkau yang kudus, layak bersekutu dengan Engkau yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam Kristus Yesus kami tahu sesungguhnya Engkau sedang bersiap untuk mengampuni kami, dan Engkau akan memulihkan kami di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan paruan ibadah yang dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu saudara-saudara, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya Yesus Kristuslah Juru Selamat kita yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Sekarang mari kita mengarahkan diri kepada petunjuk hidup baru. Mari kita membaca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 9 yang menjadi nasihat bagi kita, umat Tuhan, gereja Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kiranya hidup kita sungguh membawa kabar baik ini. Dia yang sudah menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terpujilah Tuhan. Mari saudara-saudara, sekarang saya mengajak saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Saudara Suryanto yang saat ini sedang studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan nanti mulai bulan Januari akan bersama-sama dengan kita untuk praktek selama 1 tahun. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan pujian dasar gereja yang esa. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya. Satu Tuhan seiman, satu permandian, satu namaku sembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih selamanya. Dilanda kesulitan, kerusuhan dunia, jemaat diresahkan dan tekanan berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Gereja yang di sorga dan yang di dunia
juga kekal di rumah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi kami boleh mempunyai kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua, menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga menolong kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun ketika terakhir kali saya berkhotbah di sini. Saya terakhir berkhotbah di sini November 2019 waktu masih praktek weekend. Nah, sekarang saat kembali mengutus saya untuk pelayanan di sini sebagai mahasiswa praktek 1 tahun. Jadi saya kembali akan bersama Bapak Ibu Saudara di sini. Sekarang ini saya sedang menyelesaikan skripsi saya. Semoga di akhir tahun saya sudah bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Doa saya adalah kita bisa bekerja sama bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, bagi yang belum kenal saya, nama saya Suryanto, ya, nama Mandarin saya Kuo Xiao Chung. Saya sudah berkeluarga, ini foto keluarga saya ya. Nah, anak saya yang pertama, Ami, ini tahun ini kuliah di Macung. Anak saya yang kedua, Ben, tahun ini masuk ke SMA Karis ya. Istri saya namanya Lina. Nah, waktu saya bilang bahwa saya kuliah di Saat, banyak orang yang bertanya, oh Pak Suryanto kuliah S2 ya? Gitu ya. Nah, saya sampai ketawa gitu ya. Enggak, saya bilang saya enggak kuliah S2. Saya sekarang sedang kuliah S1 sarjana teologi ya. Itu karena saya masuk ke Saat umur 40 tahun. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kok umur segitu baru masuk Saat gitu ya. Terus kuliahnya juga S1. Nah, itu karena saya bandel Bapak Ibu. Saya lari ke sana kemari gitu, lari dari panggilan Tuhan. Banyak hal yang buruk yang sudah saya lakukan selama masa pelarian itu. Tapi ya saya sekarang mengingatnya bahwa Tuhan sudah memulihkan hidup saya. Dan ketika Dia memulihkan hidup saya, ketika panggilan Tuhan itu datang kembali, sekali ini saya berkata, ini saya Tuhan, utuslah saya. Gitu ya. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Bapak Ibu, hari ini saya diberikan tema khotbah mengenai reformasi dan pelayanan, yaitu hubungan antara gerakan reformasi Kristen dan pelayanan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu bisa mengikuti di slide yang sudah saya buat ya. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, bulan Oktober ini banyak gereja yang merayakannya dan menetapkannya sebagai bulan reformasi ya. Mengapa demikian? Itu karena pada bulan ini, tepatnya pada hari ini tanggal 31 Oktober, kita merayakan ulang tahun gerakan reformasi Kristen. Nah, kita bisa mengatakan bahwa hari ini juga adalah ulang tahunnya agama Kristen gitu ya. Kenapa? Karena sejak dimulai gerakan reformasi itulah kemudian
yang menjadi cikal bakal agama Kristen. Atau lebih tepatnya agama Kristen Protestan. Nah, diberi nama Protestan kenapa gitu? Ya, itu karena pada saat itu para tokoh reformasi itu menyampaikan protes mereka kepada gereja Katolik Roma. Karena beberapa pengajaran dan praktek dari gereja itu sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Gerakan reformasi ini dimulai oleh seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Pada tanggal 31 Oktober 1517, ya, Martin Luther memakukan sebuah plakat yang berisikan 95 pernyataan sikapnya pada pintu gereja Castle Church di kota Wittenberg, Jerman. Ke-95 pernyataan itu merupakan hasil pemikiran Luther, Bapak Ibu. Dan itu adalah protesnya terhadap gereja Katolik Roma. Ke-95 pemikiran ini kemudian menyebar luas ke daratan Eropa dan kemudian ke dunia, yang pada akhirnya mengakibatkan pemisahan diri dari gereja Katolik Roma. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Luther pada hari itu sebenarnya kisahnya dimulai pada suatu hari di satu musim panas. Dikisahkan Luther sebenarnya mendapat panggilan Tuhan sebagai pendeta. Namun ayahnya tidak menyetujuinya, Bapak Ibu. Ayahnya mengirim dia ke sekolah hukum dengan harapan dia akan menjadi seorang pengacara yang hebat. Dan memang benar, Bapak Ibu, dia adalah salah seorang pemuda yang cemerlang sekali otaknya gitu ya. Nah, suatu kali Luther sedang mengadakan perjalanan musim panasnya, dia sedang libur musim panas, kemudian dia pulang ke rumahnya. Lalu setelah pulang ke rumah, dia kembali lagi, rencananya mau kembali ke kampusnya. Di hari itu, di sebuah musim panas ya, tiba-tiba di tengah perjalanan cuacanya berubah dan badai menerjangnya. Banyak yang mengatakan bahwa badai itu sebenarnya semacam divine appointment ya, penetapan ilahi bagi Luther. Kenapa? Karena tadi saya ulangin berkali-kali bahwa badai ini terjadi pada sebuah musim panas gitu Bapak Ibu. Suatu hal yang sebenarnya jarang sekali terjadi. Di sebuah musim panas, suatu musim panas tiba-tiba terjadi badai gitu. Nah, saat itu Bapak Ibu, petir itu menyambar-nyambar. Dan karena dia berada di sebuah padang, petir itu menyambar dekat sekali dengan dia. Luther sangat ketakutan Bapak Ibu. Dan karena waktu itu dia merasa dia belum siap mati. Luther kemudian berteriak gitu ya. Karena dia seorang penganut Katolik yang taat. Dia berkata, Santa Ana, tolonglah saya gitu. Kalau aku selamat, aku akan menjadi seorang biarawan gitu. Hari itu Bapak Ibu, Luther luput dari kematian. Tapi bukan Santa Ana yang menyelamatkan dia. Tapi itu semacam penetapan ilahi Tuhan bagi dirinya. Luther muda yang waktu itu, hari itu luput dari kematian. Kemudian memenuhi sumpahnya gitu ya. Memenuhi nazarnya. Kemudian dia meninggalkan semuanya. Kemudian masuk ke biara Saint Augustine. Ya. Di biara tersebut, Luther menjalani hidup yang berat sekali Bapak Ibu sebagai biarawan. Dia berkata bahwa dia harus bangun pagi jam 2 pagi setiap hari itu ya untuk membaca Alkitab, berdoa. Dia juga harus berdoa, berpuasa, bermeditasi, mengaku dosa gitu ya. Kemudian dilanjutkan beribadah sepanjang hari gitu. Dia berkata dia sengaja tidur di lantai yang dingin Bapak Ibu, menyiksa dirinya untuk mendapatkan pengampunan dosa dan perkenanan Tuhan. Tapi dia berkata begini Bapak Ibu, dia tetap merasa dirinya, hidupnya itu kosong. Dia tidak menemukan Tuhan melalui semua yang dikerjakannya. Luther berkata, jika ada orang yang bisa mendapatkan surga dengan perbuatan baik, dengan semua hal yang tadi saya sebutkan, jika ada orang yang bisa mendapatkan surga dengan perbuatan baik, itu adalah saya. Luther lalu melanjutkan perkataannya. Dia menggambarkan periode hidup itu sebagai salah satu periode yang paling kelam dalam hidupnya. Ada suatu keputusasaan spiritual yang mendalam.
Dia berkata, saya kehilangan kontak dengan Kristus, Juru Selamat dan Penghibur. Saya menjadikan dia sebagai sipir dan algojo jiwa saya yang malang. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang salah dengan yang dilakukan Luther, Bapak Ibu? Mengapa dia merasakan demikian? Bukankah apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang baik yang dikatakan firman Tuhan? Ya, firman Tuhan menyuruh kita untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, berdoa, berpuasa. Kita juga diajarkan untuk beribadah kepada Tuhan. Luther melakukan hal itu semua, Bapak Ibu, setiap hari. Lalu mengapa dia masih merasakan kosong? Saya berpikir, bukankah banyak juga di antara kita yang merasa demikian, bukan? Dulu ketika saya beribadah, berdoa, membaca Alkitab, saya tetap merasakan sesuatu yang kosong dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya berusaha melakukan semuanya itu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi entah kenapa gitu ya, saya kok tetap merasakan ada yang kosong dengan hidup saya. Ada yang salah, ada yang kurang. Dan saya tidak tahu itu apa. Saya merasa bahwa hidup saya tidak memenuhi standar Tuhan. Dan saya rasanya harus melakukan sesuatu untuk memenuhinya itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang juga mengalami hal yang sama seperti saya. Seseorang yang saya kenal berkata kepada saya, dia bilang, saya ini loh katanya, sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi dia bilang, saya tetap tidak yakin dengan keselamatan saya. Bagaimana nanti kalau misalnya saya berada di depan tahta penghakiman Tuhan, dan Tuhan berkata, saya tidak kenal kamu katanya. Seperti Luther, kenalan saya ini, dia selalu merasa ketakutan bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali lagi kepada ayat yang kita baca tadi, khususnya ayat 17 ya. Firman Tuhan ini berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia atau anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, anugerah dan kebenaran itu selalu berdampingan. Keduanya ada di dalam Yesus. Anugerah dan kebenaran tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya juga harus dilakukan dengan seimbang. Yang salah adalah Luther berusaha melakukan kebenaran itu, melakukan semua kebenaran itu tanpa anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Dia berusaha mendapatkan ampunan, perkenanan Tuhan melalui usahanya sendiri. Dia melakukan semua perbuatan baik tadi tanpa iman kepada Yesus, tanpa mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus. Itu sebabnya dia tidak dapat menemukan Tuhan Yesus di dalam semua hal yang dia lakukan itu. Bapak Ibu, itu juga yang terjadi dengan saya dan mungkin dengan beberapa orang di antara Bapak Ibu. Kita seringkali berusaha melakukan kebenaran, beribadah, berdoa, membaca Alkitab tanpa anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Kita berusaha mendapatkan pengampunan, perkenanan Tuhan melalui usaha sendiri. Kita melakukan semuanya itu tanpa hubungan pribadi dengan Yesus. Kita merasa bahwa dengan melakukan semua aktivitas rohani tersebut, kita akan diselamatkan. Saya katakan demikian Bapak Ibu. Walaupun saya sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pandangan seperti itu keliru Bapak Ibu. Kalau kita sendiri belum menerima anugerah keselamatan itu dari Yesus, maka semua aktivitas rohani kita itu sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kembali kepada kisah Martin Luther. Singkat cerita, semua ketakutan dan keputusasaannya sampai pada puncaknya ketika suatu kali dia dikirim ke kota Roma. Ya. Dia tiba di kota Roma, kemudian dia masuk ke gereja Saint John Lateran. Nah, gereja ini adalah gereja yang unik Bapak Ibu. Kenapa? Karena gereja ini mempunyai 28 anak tangga. Bukan sembarang anak tangga Bapak Ibu.
Ya. Anak tangga tersebut adalah anak tangga batu yang sama yang dinaiki oleh Tuhan Yesus ketika dia harus diadili oleh Pilatus. Dia naik tangga yang sama. Tangga ini kemudian dipindahkan oleh Helena, ibu dari Kaisar Roma Konstantin. Dia pindahkan dari Yerusalem, sengaja dipindahkan dari Yerusalem pindah ke kota Roma, dimasukin ke dalam gereja Saint John Lateran ini. Nah, Bapak Ibu, dikatakan mereka yang menaiki tangga suci ya tersebut harus menaikinya dengan lutut dan tangannya, Bapak Ibu. Sambil setiap kali naik dia harus mencium anak tangga tersebut dan harus menyebutkan doa Bapa kami 1 kali untuk setiap anak tangganya. Ritual ini masih dilakukan oleh orang Katolik sampai saat ini, Bapak Ibu. Ini fotonya ya. Dikatakan orang yang melakukan ritual ini, Bapak Ibu, jiwanya akan dilepaskan dari api penyucian atau purgatori. Ketika Luther sampai di tangga yang paling atas, dia menoleh ke belakang. Dia berkata dalam hatinya, kalau benar ketika saya sudah melakukan semua hal itu, saya dilepaskan dari api penyucian. Kalau tidak, bagaimana? Itu adalah puncak dari masa-masa penuh kekelaman dalam hidup Luther. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu, Luther kemudian membaca sebuah ayat di Roma 1 ayat 17b. Di situ dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ketika dia membaca ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan dia pengertian yang baru. Disitulah titik balik dari hidup Martin Luther Bapak Ibu. Dia kemudian menyadari bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. Iman kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iman yang berdasarkan anugerah Tuhan dan bukan karena usaha dia. Bukan karena usaha kita. Dia sekarang mengerti Bapak Ibu mengenai iman yang berdasarkan anugerah Tuhan. Itulah yang kemudian mengubah hidup Luther. Yang pada akhirnya kemudian dia menghasilkan 95 pemikiran yang kemudian mengubah seluruh aspek dari kekristenan. Bapak Ibu, kalau ada satu kata yang paling bisa menggambarkan tentang agama Kristen, itu adalah kata anugerah. Kata anugerah ini tentu saja bukan sebuah kata yang asing, bukan bagi kita semua. Namun Bapak Ibu, karena seringnya disebut, seringkali kita jarang mendapatkan pengertian yang tepat dan menyeluruh tentang kata anugerah itu sendiri. Mungkin kita dianggap sudah tahu tentang anugerah, kemudian merasa tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, kata anugerah sendiri sebenarnya artinya adalah sebuah kebaikan yang tidak layak kita terima, Bapak Ibu. Nah, saya punya sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerti tentang anugerah Tuhan. Ilustrasi ini sebenarnya diceritakan oleh pendeta Paulus Surya waktu beliau diundang khotbah di saat. Kalau Bapak Ibu ingat, saya juga pernah memakai ilustrasi ini sebelumnya. Tapi saya pikir ilustrasi ini begitu kuat dan tepat untuk menjelaskan apa itu tentang anugerah. Saya akan menceritakannya lagi buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan ya. Seorang gadis yang bernama Adesara itu ditemukan meninggal dunia dan jasadnya itu dibuang di pinggir jalan tol di Bekasi gitu ya. Nah, belakangan diketahui bahwa Adesara ini dibunuh oleh mantan pacarnya yang bernama Ahmad Iman Hafid dan pacar barunya yang bernama Ashifa Ramadhani. Yang menggemparkan adalah begini Bapak Ibu. Ternyata selama 2 hari itu Adesara itu dibawa keliling dalam mobil, dijambak, dipukulin, dicekik, ditelanjangi, dilecehkan.
dan disetrum sampai pingsan Bapak Ibu. Dalam keadaan pingsan kemudian Ashifa itu menyumpal mulut Ade Sarah itu dengan koran. Dia sumpel gitu. Dan waktu itu korannya itu masuk ke dalam tenggorokannya. Dan Ade Sarah tidak bisa bernapas. Kemudian meninggal Bapak Ibu. Bukan itu saja. Setelah mereka sadar bahwa Ade Sarah itu sudah meninggal, mereka bawa jasadnya itu putar jalan tol gitu. Kemudian akhirnya mereka melihat satu tempat, lalu mereka membuang jasadnya di situ. Bapak Ibu tahu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka pura-pura sedih, lalu datang ke acara kebaktian kedukaan di rumah duka. Mereka pura-pura sedih gitu, turut berduka cita. Polisi akhirnya kemudian mendapatkan bukti bahwa ternyata kedua pasangan ini yang menjadi pelaku. Bapak Ibu bisa lihat nih ya, ini waktu mereka diperiksa dan rekonstruksi gitu ya. Kedua pasangan ini cengengesan gitu ya. Mukanya tidak menunjukkan perasaan bersalah sama sekali. Bapak Ibu, Ade Sarah itu adalah anak sayangan dan putri tunggal. Putri tunggal loh Bapak Ibu. Dari pasangan Suroto dan Elizabeth Diana. Nah, kedua orang tua Ade Sarah ini sebenarnya adalah anak Tuhan yang baik. Papanya ini sewaktu rekonstruksi adegan pembunuhan anaknya, duduk di atas trotoar, berderai air matanya gitu. Dia berkata, luka ya sudah luka, dia bilang. Dihapus kalian pun masih tetap ada, dia bilang. Tapi dia berkata begini, tapi saya ikhlas dan sudah mengampuni mereka. Dalam wawancara yang lain, mamanya juga kembali mengulangi bahwa mereka sudah mengampuni kedua pasangan tersebut. Bapak Ibu, saya jujur salut sekali dengan kedua orang tua Ade Sarah ini. Memaafkan pelaku pembunuhan anaknya itu sebenarnya ada hal yang sungguh mulia. Saya tidak sanggup membayangkan kalau misalnya hal itu terjadi kepada anak cewek saya gitu ya. Apakah saya bisa mengampuni kedua orang tersebut? Kedua orang tua Ade Sarah ini bisa memaafkannya. Itu adalah hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Akan tetapi walaupun mereka sudah memaafkan kedua pelaku tersebut ya, mereka tetap berharap keadilan ditegakkan bagi anak mereka. Ketika kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada kedua pasangan tersebut, mereka berkata bahwa mereka mengapresiasi vonis tersebut. Tapi dia bilang, hukuman itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan nyawa putri mereka. Bapak Ibu, saya permisi bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sudah melihat kedua orang tua Ade Sarah seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya permisi bertanya kepada Bapak Ibu semua. Adakah seorang bapak yang anaknya dibunuh, lalu ia berkata kepada hakim bahwa ia memaafkan pelakunya. Tapi kemudian dia lanjutkan lagi katakan, saya sudah memaafkan dia, apapun hukuman yang dia terima, saya akan menggantikannya. Adakah bapak yang seperti itu? Adakah seorang bapak yang anaknya dibunuh lalu ia berkata, saya sudah memaafkan dia, setiap hukuman yang dia dapat karena perbuatannya saya akan gantikan. Lalu tidak cuma sampai di situ, ia berkata lagi Bapak Ibu, saya mau ngangkat anak pelaku ini menjadi anak saya. Tidak ada bukan? Lalu adakah seorang bapak yang anaknya dibunuh, lalu ia berkata kepada pelakunya, saya sudah maafkan dia. Dia berkata kepada hakim, setiap hukuman yang dia terima akan saya gantikan. Lalu dia berkata, saya akan angkat pelaku ini jadi anak saya. Lalu dia tidak cuma berhenti demikian. Dia berkata, saya akan menjadikan pelaku ini sebagai ahli waris saya. Apapun yang saya punya akan menjadi milik mereka nanti. Saya rasa tidak ada orang tua yang seperti itu, bukan? Akan tetapi Bapak Ibu, Galatia 4 ayat 6-7 berkata, dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan Tuhan bagi kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Dia bukan cuma mengampuni dosa kita, tapi hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Dia yang menggantikannya. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kitalah sebenarnya yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib menggantikan kita menerima hukuman. Dia menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Dia bukan hanya menggantikan kita untuk menanggung semua hukuman kita. Tuhan mengangkat kita juga menjadi anak-anak-Nya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita orang yang percaya diangkat Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Galatia 4 ayat 6 dan 7 tadi mengatakan bahwa Dia mengangkat kita semua, para pembunuh anaknya itu, menjadi ahli warisnya. Supaya apa yang ada padanya juga menjadi milik kita. Dia memberikan hidup kekal bagi kita. Dia menyediakan tempat di surga bagi kita untuk bersama dengan Dia nanti suatu hari kelak. Bapak, Ibu, Saudara, itulah anugerah. Yesus sendiri seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 14 sampai 17 tadi, adalah pernyataan Allah mengenai anugerah dan kebenaran. Karena kebenarannya, Bapak Ibu, Dia harus menghukum setiap manusia yang berdosa. Akan tetapi karena anugerahnya, karena kasih-Nya kepada kita, karena Dia mengasihi kita, Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Di dalam Yesus kita semua mendapatkan kedua hal ini, yaitu anugerah dan kebenaran. Namun Bapak Ibu, apa yang dialami dan dilakukan Luther pada saat itu, yaitu saat dia berusaha melakukan kebenaran tanpa anugerah, saat ini sepertinya justru kebalikannya. Justru keadaan terbalik dengan keadaan orang Kristen sekarang. Banyak orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan justru merasa tidak perlu lagi hidup dalam kebenaran, menjaga hidupnya kudus, benar di hadapan Tuhan. Kita merasa sudah tidak perlu lagi beribadah, kita merasa sudah tidak perlu berdoa dan membaca Alkitab. Kita merasa sudah pasti diselamatkan sehingga tidak perlu lagi melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita merasa tidak perlu lagi melayani Tuhan, Bapak Ibu. Banyak gereja saat ini yang mengalami kesulitan untuk mengajak jemaat kembali beribadah selama pandemi, bahkan ketika pandemi ini sudah mulai mereda. Banyak gereja juga yang saat ini kesulitan mencari jemaat yang mau melayani Tuhan. Maaf, saya katakan kadangkala para hamba Tuhan sepertinya harus mendorong-dorong, mengemis gitu, memohon-mohon supaya jemaat mau ikut terlibat melayani. Itu keadaan kita saat ini, Bapak Ibu. Kita semua orang yang sudah mendapatkan anugerah, tapi merasa tidak perlu lagi hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, suatu kali di Jepang, ada seorang wanita yang bernama Okinawa. Okinawa ini adalah seorang wanita yang cantik. Banyak pria yang suka dengan dia dan mencoba mendekati dia. Akhirnya Bapak Ibu, dari sekian banyak pria yang mencoba mendekati, dia jatuh cinta kepada seorang pria. Dan kemudian mereka menikah. Nah, Okinawa ini mempunyai seorang mama yang sudah tua dan demensia, gitu ya. Demensia itu artinya pikun, sering lupa gitu ya, tangannya gemeteran gitu. Nah, tidak mudah mengurusi seorang mama yang sudah demensia gitu. Ya. Mamanya itu kadang-kadang ya makan, maaf ngomong ya,
Tangannya gemetaran, kemudian piringnya tumpah gitu ya. Karena pikun, kadang-kadang mamanya itu juga suka mengulang-ulang apa yang dia katakan. Kadangkala mamanya itu juga kencing dan berak sembarangan gitu. Akan tetapi Bapak Ibu, Okinawa selalu merawat mamanya dengan baik. Suatu hari, suaminya yang melihat dia kerepotan mengurusi mamanya berkata kepada dia, "Sudahlah, kirim mama ke panti jompo saja. Mereka juga bisa kok mengurusi mama dengan baik. Asal kita bayar dengan baik, mereka akan mengurusi mama dengan baik." Akan tetapi Okinawa tidak pernah mau, walaupun suaminya itu bujuk-bujuk dia, "Bawa mama ke panti jompo, bawa mama ke panti jompo." Okinawa tidak pernah mau. Suatu kali suami Okinawa ini lalu bertanya alasannya kenapa. Mengapa dia tidak mau mamanya dibawa ke panti jompo. Sambil menarik napas, Okinawa lalu bercerita. Dia bilang gini, dulu ketika dia masih kecil, gitu, Jepang itu mengalami masa-masa sulit sehabis Perang Dunia Kedua. Papanya waktu itu sudah meninggal. Nah, dia dan mamanya itu ditampung di sebuah tempat pengungsian. Bapak Ibu, di tempat pengungsian seperti yang kita tahu itu makanan itu sulit dan seringkali itu harus dijata gitu ya makanannya. Nah, mamanya itu harus berjuang keras berebutan dengan pengungsi yang lain untuk mendapatkan jatah makanan. Itu pun kadangkala berupa roti, Bapak Ibu. Setiap kali dapat makanan, mamanya selalu memberikan roti itu kepada Okinawa. Dia bilang, "Makan dulu nak," dia bilang gitu ya. "Mama gak lapar," katanya. Kemudian ketika Okinawa sudah makan, mamanya baru makan sisanya. Tapi anehnya Bapak Ibu, setiap kali mamanya makan, mamanya itu selalu membalikkan badannya. Dia gak mau Okinawa lihat. Begitu terus setiap kali gitu. Suatu kali ketika mamanya membalikkan badan mau makan roti itu, Okinawa ini penasaran. Dia pengen tahu kenapa sih mama ini selalu berbalik gitu ya. Dia bergegas ke depan mamanya. Dia ingin lihat mamanya makan. Bapak Ibu tahu betapa kagetnya dia. Ternyata selama ini ketika berebut makanan itu, roti yang mereka dapatkan itu seringkali jatuh ke tanah yang berlumpur, Bapak Ibu. Mamanya karena kasihnya kepada Okinawa, dia kupasin bagian yang kotor tersebut dan memberikan kepada Okinawa roti yang sudah bersih. Mamanya selalu membalikkan badan karena dia tidak mau Okinawa melihat dirinya makan bagian roti yang kotor kena lumpur itu. Sambil berkaca-kaca, Okinawa lalu berkata, dia bilang, "Waktu itu saya melihat mama yang begitu mengasihi saya. Mama saya rela makan roti yang kotor itu supaya saya bisa makan roti yang bersih. Ketika saya merasakan kasih mama yang begitu besar itu," dia bilang, "saya merasa seperti dilahirkan kembali." Okinawa lalu melanjutkan, "Sejak saat itu," dia bilang, "saya bertekad akan membalas kasih mama dengan cara merawat dia sebaik mungkin. Apapun yang terjadi." Okinawa melihat dan mengalami sendiri betapa besar kasih mamanya bagi dia. Dia kemudian mau melakukan apa saja untuk membalas kasih mamanya itu. Dia berjanji untuk membalas kasih mamanya itu. Apapun yang resikonya, berapapun harga yang harus dia bayar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kita roti, tapi Ia memberikan kita nyawanya sendiri. Dia melakukannya bagi kita. Dia mengampuni kita. Dia menggantikan kita dihukum. Dia mengangkat kita jadi anaknya. Bukan cuma itu saja, Dia menjadikan kita semua, para pembunuh anaknya, menjadi ahli warisnya. Orang yang sudah melihat dan mengalami sendiri kasih dan anugerah Tuhan, seharusnya tidak perlu diingatkan lagi untuk hidup benar. Tidak perlu diingatkan lagi untuk beribadah. Tidak perlu diingatkan lagi untuk berdoa dan membaca Alkitab. Tidak perlu diingatkan lagi untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu. Seharusnya kasih Tuhan itu mendorong kita seperti Okinawa. Kita memberikan atau melakukan hal yang terbaik yang kita bisa. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, berapapun harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan Yesus, saya pernah mengalami perasaan tidak diperhatikan, kecewa, tawar hati, sakit hati dengan sesama orang Kristen dan hamba Tuhan. Saya pernah tulis ini di Facebook saya tahun 2013 ya. Saya juga sudah pernah merasakan ditinggal pergi gembala. Gembala diberhentikan majelis. Majelis ribut dengan hamba Tuhan. Majelis ribut dengan majelis. Jemaat ribut dengan jemaat. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang istri gembala yang melemparkan sepatunya kepada majelis. Semua itu pernah saya alami Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika panggilan Tuhan itu datang lagi kepada saya, itu semua tidak membuat saya takut untuk menerima panggilan itu. Seorang teman yang membaca status saya ini di Facebook, dia berkata demikian pada saya. Kalau kamu sudah mengalami hal ini, kenapa kamu tidak takut untuk menjadi hamba Tuhan? Saya katakan bahwa saya tidak tahu juga mengapa gitu. Tapi waktu Tuhan yang memulihkan hidup saya itu masih mau memanggil dan masih mau memakai saya kembali sebagai hambanya. Saya tidak berpikir dua kali lagi Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya, yang memulihkan hidup saya. Kasih itulah yang kemudian mendorong saya mau menerima panggilan itu. Bapak Ibu, titik balik dari hidup Martin Luther adalah ketika dia mengerti tentang anugerah Tuhan. Titik balik dari hidup Okinawa adalah ketika dia mengerti kasih mamanya buat dirinya. Titik balik dari hidup kita adalah ketika kita mengerti anugerah Tuhan bagi diri kita. Orang yang mengerti dan mengalami anugerah Tuhan, dia pasti akan melayani Tuhan. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Orang yang mengerti dan mengalami anugerah Tuhan, pasti akan melayani Tuhan. Tidak perlu diminta, tidak perlu disuruh-suruh. Orang yang mengalami anugerah Tuhan pasti akan mencari cara bagaimana cara dia bisa melayani Tuhan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan Bapak Ibu? Ibu Pendeta Lily Everin pernah berkata begini. Dia berkata bahwa melayani Tuhan itu cuma butuh 2K. Dia bilang ya, 2K. Yaitu butuh K pertama, kesediaan. K yang kedua, kesetiaan. Kesediaan yaitu kesediaan untuk melayani Tuhan. Kesediaan untuk bayar harga, menyisihkan waktu, menyisihkan uang, menyisihkan perhatian kita bagi orang lain yang membutuhkan Tuhan. Kesediaan untuk membuka hidup dan hati kita bagi orang lain. Kesediaan untuk dalam tanda kutip direpotkan oleh orang lain. Ada jemaat yang di gereja saya, gereja asal saya yang rela tiap minggu Bapak Ibu. Dia rela mobil mewahnya kotor, ditumpangi anak-anak yang dia jemput untuk pergi ke sekolah minggu. Bapak Ibu tahu sendiri kan anak-anak seperti apa. Dia rela mobil mewahnya dipakai, dikotori untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kesetiaan. Kesetiaan untuk beribadah, kesetiaan untuk berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan dalam hal melayani, mengajar anak sekolah minggu, melayani dalam bidang ibadah, melayani dalam diakonia. Itu yang Tuhan minta, kesediaan dan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan nama gereja kita, GKA Immanuel? Ya. Mungkin kita sudah sering lihat sampai saking seringnya kita mungkin tidak perhatikan. Ada kata Abdiel Bapak Ibu di dalam gereja kita, di dalam nama gereja kita. Ada kata Abdiel. Nah Bapak Ibu, Abdiel itu berasal dari bahasa Ibrani Bapak Ibu. Abdi dan El. Ya. Abdi itu mengabdi, melayani. Ya. El itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melayani Tuhan itu adalah nafas dari GKA Immanuel. Nafas dari gereja kita dari sejak pertama gereja ini didirikan. Karena Abdiel itu artinya melayani Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk melihat, untuk memiliki 2K.
kesediaan dan kesetiaan. Kesediaan dan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bisa melihat bahwa orang Kristen dahulu berusaha melakukan kebenaran tanpa anugerah Tuhan. Namun sejak masa reformasi semua itu berubah. Tapi yang terjadi sekarang adalah kami semua anak-anak Tuhan seringkali lalai menyalahgunakan anugerah Tuhan itu. Tidak melakukan lagi kebenaran Tuhan. Tuhan, ampunilah kami semua Tuhan. Firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kami betapa besar anugerah Tuhan yang sudah mengampuni hidup kami, sudah menggantikan kami untuk menerima hukuman. Bukan cuma itu saja, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan Engkau juga menjadikan kami ahli-ahli waris-Mu. Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar, biarlah membuat kami seperti Okinawa, yang rela membayar harga, apapun yang harus kami bayar untuk melayani Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan itu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Ubah hati kami, biarlah firman Tuhan hari ini boleh berbicara kepada kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Ubahlah hati kami Tuhan, berilah kami 2K dalam hati kami. Kesediaan dan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan itu. Sekarang kita sebagai gereja adalah umat Tuhan yang berjalan menuju sorga. Mari kita bersama-sama saling menopang, saling menolong. Kita seperti bahtera yang berlayar di tengah dunia. Mari kita memuliakan Tuhan dalam perjalanan ini. Dan kiranya kita terus berjuang bersama dengan anugerah Tuhan yang menyertai kita itu. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan pujian Gereja Bagai Bahtera sebagai lagu respon kita. Sementara ini saudara-saudara boleh memberikan persembahan yang saudara bisa transfer melalui rekening gereja yang ada tercantum di layar saudara. Atau saudara bisa mengumpulkan persembahan di rumah. Dan nanti kalau kita bisa berkumpul bersama-sama, saudara boleh membawanya ke rumah Tuhan. Kita mengumpulkannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Tuhan kiranya dipermuliakan. Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin
berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu semua yang kami terima itu berasal daripada Tuhan, dan sesungguhnya hidup ini pun berasal daripadamu. Terima kasih Engkau menjadikan kami satu gerejamu, dan kami tahu dalam mengarungi lautan dunia ini, kami pun tidak ditinggal sendiri. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menjadi nahkoda kami, sampai kami di tujuan di sorga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh tinggal di Indonesia. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan para pembantu-pembantunya, para menteri yang menolong dia menyelenggarakan negara ini. Mohon Tuhan Engkau memberkati. Engkau karuniakan hikmat, Engkau karuniakan kesehatan, Engkau karuniakan kesehatian, sehingga oleh pertolongan Tuhan mereka boleh bekerja sama membangun negeri ini. Jikalau ada orang-orang yang bermaksud buruk, yang ingin mengacaukan keadaan ini, ya Tuhan, kiranya tangan-Mu yang dari sorga menekan mereka dan melindungi para pemimpin kami dan menuntun mereka menyelesaikan program-program untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk usaha mengatasi COVID-19. Kami berdoa Tuhan akan menuntun sehingga keadaan yang baik setelah masa-masa PPKM ini boleh terjaga. Kami berdoa supaya vaksinasi boleh berjalan dengan lancar sehingga tercapai target, sehingga kami boleh mencapai herd imunitas yang baik dan kami boleh bersama lagi lebih baik dan kami bisa bersekutu kembali di rumah Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berdoa untuk gereja kami, GKI Immanuel Malang, berkatilah ya Tuhan. Secara khusus untuk persiapan kemajelisan dalam pembinaan-pembinaan saat ini, berkatilah. Supaya melalui pembinaan, melalui doa bersama-sama, kami boleh menyiapkan diri melayani Tuhan pada masa yang akan datang, pada periode baru
mulai tahun 2022. Kami berdoa mohon tuntunan Tuhan juga untuk penyusunan program, karuniakan kami hikmat, bijaksana, dan Roh Kudus-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, yang kami rencanakan adalah rencana-Mu dan yang kami kerjakan adalah rancangan-Mu. Tuntunlah kami dengan pertolongan-Mu. Terima kasih, kami mengingat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang dalam pergumulan, ada yang sakit, ada yang dalam masalah-masalah keluarga, ada yang mengalami masalah ekonomi, ada yang mengalami keterhilangan atau mengalami kesusahan sehingga mereka menjauh daripada Tuhan. Bapa, kiranya Engkau sendiri akan menuntun mereka kembali kepadamu. Kami berterima kasih juga untuk beberapa saudara-saudara yang minggu ini bergabung bersama-sama dengan kami, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau menerima Engkau dan menjadi umat-Mu. Tuhan berkatilah saudara-saudara supaya mereka terus bertekun di dalam iman dan Tuhan akan menuntun supaya melalui kesaksian mereka juga dibawa lebih banyak orang lagi datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Mohon Tuhan menuntun kami sepanjang minggu ini hidup memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Engkau akan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah bersama-sama di dalam Yesus Kristus minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Engkaulah kiranya akan menuntun kami semua di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sehingga hidupmu memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu. Sehingga hidupmu dipenuhi dengan anugerah dan kasih-Nya. Sehingga engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.